Kalau kamu boleh dikenal banyak orang karena anugerah. Amin. Kalau kita boleh makan karena anugerah. Kalau kita boleh sehat karena anugerah. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena anugerah. It is the time for the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kasih berkat buat kita. Tuhan mau kasih kebaikannya buat kita. Tuhan mau kasih sayangnya buat kita. Saya percaya tiap pagi ada yang mau diberi oleh Tuhan kepada kita. Ada yang Tuhan mau kasih buat kita. Dan Tuhan selalu memulainya dengan memberi firman-Nya buat kita, kebenarannya buat kita. Sehingga lewat firman, lewat kebenarannya kita berani melangkah, berani maju. Jadi orang yang tampil beda, tidak mudah tersinggung. Nah ini dia, tidak mudah tersinggung. Kita akan bahas soal tersinggung. Banyak orang kok mudah sekali hari ini tersinggung. Salah baca chat, tersinggung. Nggak diajak, tersinggung. Ditegur, maksudnya baik, tersinggung. Orang-orang seringkali kehilangan berkat, bukan karena dia nggak pandai, nggak cerdas, tapi seringkali karena tersinggung. Hubungan rusak seringkali bukan karena ada yang jahat, salah satunya, tapi seringkali karena tersinggung. Berhenti pelayanan, nggak melayani lagi gara-gara tersinggung. Ini tersinggung nih penyakit akhir zaman nih. Tersinggung sangat merusak banyak hal. Alkitab berkata kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 10, New King James Version, saya baca, and then shall many be offended. Ini bicara tentang hari-hari terakhir, banyak orang yang murtad bahasa Indonesia. Tulisnya begitu. Tapi dalam bahasa King James Version, offended, tersinggung. Kenapa orang tersinggung? Ya karena pakai pikirannya sendiri, pakai kekuatannya sendiri. Karena nggak mampu ya rendah hati. Saya sering bilang tersinggung indikasi kita tinggi hati. Karena orang yang rendah hati nggak mudah tersinggung. Alkitab mengajar kita hati yang tersinggung itu hati yang belum dipulihkan. Tapi kalau kita punya hubungan baik sama Tuhan, kita jadi orang yang tidak mudah tersinggung. Alkitab bilang Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Kebenaran, akal budi kan bicara kebenaran. Hosea 4 ayat 6, my people destroy for lack of knowledge. Umatku binasa hancur, tersinggung. Semuanya hancur gara-gara tersinggung. Karena kurang pengetahuan, akal budinya. Nggak tahu firman, nggak tahu kebenaran. Akal budi membuat seorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang-orang yang tahu Tuhan sayang dia, Tuhan mengampuni dia, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Orang-orang seperti itu yang hidup mengandalkan kebaikan dan kasih Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak mudah tersinggung. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan selalu baik. Karenanya kemampuan berpikir bahwa Tuhan selalu baik membuat dia memiliki kasih yang mengalir secara otomatis bagi banyak orang. Contohnya Daud kan punya hubungan sama Tuhan. Dan karena Daud punya hubungan sama Tuhan, Daud bahkan di titik terendah, saya menyebutnya titik terendah, karena anaknya Absalom memberontak sehingga Daud terusir dari istana, pergi dari Yerusalem, dan dalam perjalanan bersama orang-orang pasukannya meninggalkan istana, pergi dari Yerusalem, ada Simei yang menghina dia, melempari dia dengan batu dan mengutuki dia. Daud bisa menghabisi Simei. Daud bisa menghukum Simei lewat pasukan-pasukannya. Daud bisa tersinggung, tapi Daud gak tersinggung. Daud berkata justru ketika kepala pasukannya orang jago nih, bisa mengalahkan banyak orang sendirian. Dia bilang, izinkan aku ke seberang, aku penggal kepala orang itu. Biar tutup mulut, jangan banyak ngomong. Tapi apa yang Daud katakan? Apa urusanku denganmu? Apa urusanmu? Kamu gak usah ikut campur. Jikalau Tuhan menyuruh dia mengutuki aku, apa maumu? Wow,
Daud malah merendahkan hatinya, nggak tersinggung. Apa yang buat Daud nggak tersinggung? Saya percaya dia punya hubungan sama Tuhan. Dan Daud namanya sampai hari ini dikenang, diingat oleh kaum sebangsanya, bangsa Israel. Bahkan bendera Israel hari ini memakai bintang Daud. Orang-orang yang punya akal budi tahu Tuhan mengasihi dia, tahu Tuhan memerdekakan dia, Tuhan mengampuni dia, nggak mudah tersinggung, panjang sabar. Dan orang-orang itu dipuji, diingat, karena Alkitab tadi bilang Amsal 19 ayat 11, karena melupakan pelanggaran orang, kesalahan orang. Saya percaya, sebagaimana Daud dimampukan untuk tidak tersinggung, setiap kita yang punya hubungan sama Tuhan, pasti nggak mudah tersinggung. Jika kita hari ini mudah tersinggung, datang sama Tuhan. Lepaskan itu semua kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 berkata seperti ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah hatimu, jangan pakai kekuatanmu, jangan jauh dari anugerah Tuhan. Percayalah hidupmu karena anugerah, kurang lebih begitu. Kalau kamu selamat karena anugerah, kalau kamu boleh diberkati hari ini karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Kalau kamu boleh pelayanan hari ini karena anugerah, kalau kamu boleh jadi bos hari ini karena anugerah, kalau kamu boleh jadi pimpinan karena anugerah, kalau kamu boleh dikenal banyak orang karena anugerah. Amin. Kalau kita boleh makan karena anugerah, kalau kita boleh sehat karena anugerah, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena anugerah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maksudnya jangan berpikir itu karena kekuatan saya, karena kehebatan saya. Waktu berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Alkitab bilang, agar jangan tumbuh akar pahit. Tersinggung. Supaya jangan tersinggung. Supaya nggak jatuh dalam dosa yang namanya tersinggung. Yang menimbulkan kerusuhan. Orang tersinggung menimbulkan kerusuhan. Tersinggung dia akan cerita kemana-mana. Orang itu nggak sopan, orang itu nggak benar. Tersinggung menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Orang lain jadi ikut cemar. Jadi ikut tersinggung. Saya percaya pagi ini Tuhan mau hidup kita bersih dari ketersinggungan. Kita harus mendekat pada kasih karunia, anugerah Tuhan. Tahu semuanya berasal dari Tuhan, sehingga kita nggak mudah tersinggung. Ingat nggak kisah di mana Yesus memberi perumpamaan Lukas 15? Ada anak bungsu yang pergi, kemudian menghabiskan harta papanya, dan pulang, kemudian papanya bilang, ambilkan jubah terbaik, kemudian pakaikan cincin, pakaikan sendal, potong lembu tambun, kita pesta. Karena anakku yang hilang sudah hidup kembali, yang mati hidup kembali, yang hilang sudah kembali. Kemudian mereka berpesta, pulanglah anak sulung. Dan anak sulung itu tersinggung. Dia bilang sama papanya, Papa, selama ini engkau gak pernah buatkan aku pesta seperti ini. Tapi anakmu yang baru saja menghabiskan semua hartanya, dia boleh kembali dan mendapatkan perayaan pesta. Dia berpikir kalau dia bisa dapat pesta dari papanya karena dia baik, karena dia gak kemana-mana, diam di rumah. Itu namanya pakai kekuatan sendiri, yang tadi Ibrani 12 ayat 15. Jangan menjauh dari anugerah Tuhan, kasih karunia. Merasa punya jasa, kan aku udah baik, aku udah hebat. Dia bukan di situ berbuat baik karena bapaknya baik, tapi dia merasa dia bisa bayar kebaikan bapaknya oleh kebaikannya. Ngerti ya maksud saya? Dia ngerasa bahwa dia udah baik, dia nggak kemana-mana, dia taat. Dan itu yang membuat dia bisa dapat pesta, dapat kebaikan bapak. Padahal tidak, bapaknya bilang begini, anakku selama ini kau bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya itu juga milikmu. Gak usah tersinggung. Kalau kamu mau pesta, ya pesta. Pasti dibuatkan. Apa yang aku punya, punya kamu. Tapi orang yang menjauh dari anugerah, dari kasih karunia, mudah tersinggung. Karena merasa itu dia ada di posisi itu karena kekuatannya, dia ada di situ karena kekuatan. Jadi jangan ada orang yang nggak boleh orang nggak sopan sama dia, nggak menghargai dia, karena dia di situ dia berusaha kerja keras pakai kekuatannya, pakai kehebatannya.
Sehingga waktu ada orang salah ngomong, dia tersinggung, dia marah. Sama seperti anak sulung ini. Dia nggak datang ke pesta itu, dia nggak masuk ke pesta itu karena tersinggung. Tersinggung membuat kita nggak menikmati hidup. Tapi akarnya yaitu jauh dari anugerah Tuhan. Sok-sokanlah seolah-olah hidupnya karena dirinya. Kalau kita ada hari ini, biarlah setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word menyadari, kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Apa yang kita punya karena kebaikan Tuhan. Maka kita pasti terbebas dari tersinggung. Dan kita bisa menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, satu kebenaran lagi di pagi ini yang Tuhan mau ada di hidup kita. Satu hal yang mungkin nggak kita sadari, yang harusnya nggak boleh ada lagi di hidup kita, itu tersinggung. Saya percaya firman Tuhan ini merdekakan kita. Kita bebas dari tersinggung. Puji Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini boleh menyadarkan kami bahwa apa yang ada di hidup kami semua dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Apa yang kami punya berasal dari Tuhan. Dan kami bersyukur kebenaran-Mu menjamah melawat setiap kami. Hamba doa berkati anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang butuh berkat buka jalan beri berkat, yang sedang hadapi masalah beri kekuatan hadapi masalah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, semua yang ada di hidup saya karena Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa membuat saya tersinggung. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di sana, tulis nama. Kalau tulis kota juga boleh. Ya, saudara boleh banjirilah kolom komentar saya dengan responmu, kesaksianmu. Apa saja yang kamu mau tulis sebagai respon, boleh tulis di sana. Dan saya senang boleh melihat saudara merespon. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.